there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya M. Imron pribadi, masih di channel vlog Marifat Bisnis ya. Terima kasih Anda telah subscribe dan like dan share serta tekan tombol lonceng daripada video ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas antara marketing SEO, perbandingan SEO dengan konsep SEO dan konsep dukun ya. Bagaimana konsep SEO dan konsep dukun? Dalam konteks ini saya akan membahas versi SEO organik dan SEO AdSense ya, SEO Ads. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang sejarah dukun. Sejarah dukun menurut Gus Baha Tausiahnya kita lihat. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabarahu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin, kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian. Karena dukun dulu itu orisinil apa? Orisinil. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ing atase ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih, lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam. Wal maqami lan anake maqam Ibrahim. War rukni lan rukun, manen ruknul bait. Ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Napa nggih? Blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong nak derene napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yaqadati ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami dibredel, dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam, balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora blereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lahu marang Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal hulam he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan silu bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinil. Bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye? Alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali, sehingga nak saiki dukun muni ngerti alam gaib ku bohong napa? Bohong. Wong wonten nate
tiang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Bareng wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak. Absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwatu kalil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh. Nah, dari tausiah Gus Baha tentang dukun dapat kita petik beberapa pelajaran dan kita ambil dari SEO yang diterapin di Ma'rifat Bisnis. Jadi kadang-kadang Ma'rifat Bisnis itu SEO organik itu saya ilhami dari konsep strategi dukun yang diterangkan oleh Gus Baha tadi. Bahwa sejak ilmu dukun itu dulu itu original. Dukun itu sebelum Rasulullah diangkat kenabian itu masih mendapat semacam wangsit langsung dari langit, langsung dari malaikat, dari jin, dan jin itu bisa riwa-riwi naik turun ke langit dengan mudah. Dengan ritual-ritual tertentu para dukun ini mendapat informasi kabar langit dengan begitu cepatnya. Nah, selayaknya Nabi dan Rasul begitu. Tetapi sejak Rasulullah itu diangkat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul penerima wahyu, maka sejak itu rahasia langit ditutup dari ilmu perdukunan. Nah, ini menarik dikaji secara ilmiah dan kajian saya akan saya kaji secara SEO di era digital ini begitu ya. Jadi kajian saya adalah mengkaji SEO tentang bagaimana perkembangan ilmu dukun itu dicabut ilmu dukun itu dicabut setelah Rasulullah Muhammad SAW dan kabar dukun-dukun itu nggak bisa minta dari kabar dari langit. Artinya dari sini dukun itu sudah dimatikan. Dukun itu ya sekarang sudah gak sakti lagi seperti dulu. Dan dalam tanda kutip banyak bohongnya. Umpama terkabul itu dari orang 100 mungkin terkabul 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3 atau 10%. Mengapa? Dukun itu dihapus tapi sekarang banyak dukun tapi banyak terkabul. Itu yang terkabul 10%. Nah, sekitar 10% dan 10% itu pun itu dampak dari pada sifat Rahman dan Rahim Allah, pengasih dan penyayang. Karena si dukun tadi kan tirakat minta terus, maka sama Allah dikasih Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Nah, walaupun kita nggak jadi dukun ya, kita orang biasa, kita melakukan tirakat seperti orang dukun itu ya dikabulkan juga, nggak perlu menjadi seorang dukun begitu ya. Nah, itu perbandingan. Ini yang menarik. Dalam konteks ini, mengapa hubungannya dukun dengan digital marketing dan online shop atau dengan SEO? Di sini Ma'rifat Bisnis mendapat bukan ilham, anggap aja ya dari Allah lah, bahwa SEO itu adalah sama dengan proses dukun. SEO itu adalah sama persis dengan mirip atau serupa itu dengan proses perdukunan. Mengapa? Orang melakukan SEO di dalam melakukan search engine, baik itu di Facebook, di Bukalapak, di Tokopedia, di Google, di internet, di dunia maya. Anggap aja ini dunia langit. Dunia maya adalah dunia gaib kan. Dunia maya itu dunia gaib yang mistis yang serba tidak bisa dilihat. Jadi dunia online shop atau dunia SEO, dunia search engine itu adalah dunia gaib yang nggak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Dirasakan dari mana? Dari algoritma dan trafficnya, dan kemudian hasilnya itu bisa dilihat, bisa kelihatan. Nah, ini mirip dukun bukan? Nah, dari sini sehingga saya memahami SEO itu tidak secara digital, tidak secara programmer. Saya mencoba mengotak-atik bagaimana gaya ilmu dukun, bagaimana dukun sebelum Rasulullah dan dukun setelah Rasulullah.
Dukun sebelum Rasulullah itu jelas. Artinya si dukun ini melakukan tirakat baik melalui langsung minta ke Allah dan kemudian malaikat Allah itu mengutusnya, malaikat Allah yang di langit menurunkan, itu dukun yang positif. Dukun yang negatif atau dukun yang kurang tidak melalui jalur Allah, melalui jin umpama, sehingga si dukun tadi itu tirakat dan kemudian punya khadam dan khadamnya suruh terbang ke langit minta bocoran rahasia langit. Nah, sehingga mendapatkan rahasia-rahasia berbagai macam pengobatan dan seterusnya, sehingga tahu karena memang belum disetop oleh Allah. Tetapi setelah masa kerasulan Rasulullah itu kan dukun disetop, ilmu perdukunan disetop, dan rahasia langit ditutup dari setan dan jin. Bangsa setan dan jin itu ditutup sejak Rasulullah. Kalau melihat tausiah Gus Baha itu saya pahami begitu. Tetapi di sini saya akan melihat dalam konteks yang lain bahwa set engine itu adalah manifestasi menurut saya dari penjelmaan atau manifestasi daripada jin dukun perdukunan modern. Mirip. Contoh, melakukan SEO. Apa orang yang melakukan SEO itu pahamnya dari mana? Karena SEO itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang mistis, sesuatu yang mistik. Sesuatu mistik, sesuatu yang memiliki karomah dan seterusnya. Anggap aja begitulah, mirip-mirip begitu. Karena sama-sama gaibnya, tetapi hasilnya nampak dan kelihatan. Jadi mirip dengan perdukunan. Jadi ada dua SEO menurut saya. Yang pertama, SEO yang memang didasari oleh bahasa pemrograman yang pertama. Yang kedua, SEO yang didasari karena empiris. Itu akan hasilnya berbeda. Nah, saya ini termasuk SEO yang lahir bukan karena bahasa pemrograman, bahasa pendidikan, ya kuliah programmer, bukan. Tetapi karena saya berdasarkan empiris. Dari mana empiris saya? Saya memahami algoritma, memahami Facebook saya otak-atik dengan berbagai macam percobaan. Kemudian YouTube diotak-atik dengan berbagai percobaan. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, eBay, dan seluruh e-commerce dan marketplace itu diotak-atik dengan berbagai percobaan dan riset, berbagai cobaan dan riset. Akhirnya menemukanlah apa yang disebut algoritma, apa yang disebut traffic, apa yang disebut sistem, apa yang disebut search engine. Nah, apa yang disebut search engine di sini akan ketemu. Perpaduannya sama-sama gaib gitu. Tetapi ada ternyata untuk membuka rahasia-rahasia digital itu tidak selamanya harus dengan bahasa pemrograman, tidak. Saya lahir bukan karena pemrograman, tetapi karena otak-atik gadok memahami digital itu. Saya pahami otak-atik gadok. Saya generasi tua, bagaimana paham internet, bagaimana saya bisa seorang programmer. Tapi programmer pun saya baca, karena programmer itu sesuatu yang gaib yang menurut saya menarik, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada dampaknya. Jadi mirip dengan roh begitu. Nah, karena sifatnya sama dengan roh, nah kita kan biasa ngaji di pondok pesantren, ngaji tentang kegaiban. Itu menurut saya bagaimana kegaiban itu diterjemahkan ke dalam bentuk rezeki, kepada bentuk jodoh dan seterusnya ya. Orang minta rezeki, minta kaya, minta kesaktian dan seterusnya. Itu kan wujud. Nah, di sini ada unsur kesamaan ya. Ada unsur kesamaan antara ilmu perdukunan tadi itu dengan ilmu SEO. Nah, sekarang saya mengkomben sebuah SEO, ya, sebuah search engine itu dikaitkan dengan kekuatan mistis dan gaib. Itu bisa. Tetapi mistis dan gaib yang sudah dirasionalisasi. Nah, itu mistis dan gaib yang sudah dirasionalisasi atau diakalkan atau dibendakan begitu. Bagaimana bisa? Ya mirip dengan sejarahnya tasbih disebut ya. Disebut tasbih kayu kayu kauka. Nah, tasbih ini kan kata sifat, sesuatu yang abstrak, kemudian dijadikan satu dengan kauka sehingga menjadi benda. Kata tasbih ini akhirnya menjadi benda. Saya beli tasbih kauka, dikasih benda. Nah begitu. Padahal kata tasbih itu kan bacaan-bacaan yang bersifat zikir, kata abstrak, kemudian dibendakan begitu. Begitu juga dukun. Dukun itu bisa dirasionalisasi ilmunya di dalam digital sehingga menjadi sebuah search engine. Nah, ini sebuah search engine yang menarik menurut saya dan unik. Benar-benar unik lah, menurut saya sangat unik ya.
Sekarang bagaimana pola kerjanya? Pola kerjanya adalah bahwa untuk melakukan search engine itu tidak selamanya harus programmer orang, tidak. Tetapi orang harus memahami budaya daripada atau perilaku ya, memahami perilaku daripada marketplace atau e-commerce, anggap aja Shopee, ya sebut Shopee ya. Memahami budaya dan perilaku Shopee itu dari mana? Tentu dari seluruh aturan-aturan yang ditentukan oleh Shopee itu kita taatin dan kemudian kita pecah menjadi dua. Aturan Shopee itu kan ada yang dianjurkan dan dilarang. Pertanyaan kita adalah bukan kita menjalankan yang dilarang yang dianjurkan dijalankan, yang dilarang tidak boleh. Pertanyaan kita adalah sebagai search engine. Nah ini rahasianya di sini. Rahasianya search engine. Mengapa ada hal-hal yang dilarang dan ada hal-hal yang dianjurkan? Nah, ini yang kita pretelin. Bukan ketentuan yang dilarang dan dilakukan tadi itu dijalankan, tetapi kita akan mencoba mempretelin mengapa hal tersebut dilarang dan mengapa hal tersebut dianjurkan. Nah, saya mencoba yang dianjurkan. Contoh, kalau melakukan posting di Shopee, maka harus mengikuti jumlah karakter yang ditentukan, umpama 100 karakter. Ya. Ketika lebih tidak boleh, karena sudah dibatasin di sistem itu. Dan kemudian untuk membuat, bukan berarti kata 100 ini maksimal, bukan. Bisa jadi di blog, di website bisa sampai 200-300 boleh. Nah artinya ini tidak mutlak kebenarannya. Kemudian untuk membuat judul postingan yang menarik agar laku, rohnya itu di mana? Nah rohnya di mana? Rohnya adalah di judul. Gaibnya itu di judul. Mengapa di judul bukan di gambar? Nah begitu. Jadi rohnya itu di judul. Ada gambar, gambar itu raga. Tidak ada judul, tidak bisa bergerak. Jadi jasmani dan rohaninya itu adalah di judul. Maka sebenarnya kekuatan search engine, kekuatan SEO yang pertama adalah di judul. Di judul ini yang mengandung kata kunci atau keyword, kata kunci. Kata kunci inilah sesuatu yang sakral, sesuatu kata yang sakral yang benar-benar itu sesuai dengan algoritma, dengan sistem di internet. Ini kata sakral begitu, kata sakti begitu ya, kata-kata sakti, kata-kata sakral. Nah, itu pertama. Yang kedua, kata sakral ini kalau dilakukan dan diwujudkan untuk menjadi sebuah judul, kemudian didukung oleh picture, gambar yang bagus, gambar yang mendukung dengan judul kata-kata tadi, dan kemudian didukung oleh deskripsi, deskripsi atau narasi yang sesuai dan mampu menjelaskan judul dan gambar, kemudian didukung oleh hashtag atau didukung hashtag atau didukung tag yang mendukung juga, maka ini terjadi sebuah SEO organik. Nah, kemudian setelah ini didukung dengan baik, maka kita melakukan share dan link di mana di WA, di Telegram, ya, di YouTube, di Facebook, dan berbagai macam di Twitter dan lain-lain, di semua medsos, maka disinilah kita membangun traffic. Ini kan membangun traffic. Ini semua adalah gaib. Ini semua untuk mencapai hasil goal order aja ya, atau viral, atau terkenal, atau diklik orang. Ini sesuatu yang gaib tetapi dibendakan. Mirip dengan dukun tadi itu. Di sini artinya kalau dukun tadi itu ditutup dari rahasia langit, kalau ini adalah kita itu bukan ditutup dari rahasia langit, tetapi dukun tadi sudah digambarkan seperti kasusnya tasbih. Nah, begitu ya. Seperti kasusnya tasbih yang sudah dibendakan. Nah, disinilah uniknya ilmu SEO.
Dari konsep takaran ini, sehingga bisa diambil, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan bahwa sesuatu yang abstrak ketika dibendakan ya. Jadi SEO atau sebuah produk yang diterjemahkan menjadi judul, mewakili di foto, mewakili deskripsi, tag dan hashtag, sehingga maknanya itu menjadi satu kesatuan. Nah, di sini menjadi roh dan jasmani menjadi kuat. Kalau ini sudah menjadi benda yang kuat, maka benda ini akan hidup. Ini akan menjadi makhluk. Nah, dalam konteks perdukunan ini akan menjadi kekuatan, menjadi energi yang bergerak. Ketika bergerak, ketika orang melakukan di search engine, di pencarian akan muncul. Ya, akan muncul. Ini yang terjadi. Yang terjadi seperti itu di dalam SEO. Beda kalau tidak di SEO, maka tidak akan muncul. Maka tidak akan bisa muncul kalau enggak di SEO. Nah, ini perbedaannya di sana. Mengapa tidak muncul? Karena tidak dilakukan proses kebendaan. Nah, sesuatu yang abstrak tidak dibendakan. Seperti kasusnya tasbih. Tasbih itu kan bukan benda, kata. Tasbih, ayo bertasbih. Maka itu menjadi kata sifat. Kata sifat. Ketika jadikan tasbih kauka, maka kata sifat tadi itu masuk ke dalam benda sehingga keduanya menjadi wujud benda. Begitu juga SEO. Nah, mirip dukun. Ini SEO, belajar SEO dari ilmu dukun gitu ya. Saya belajar SEO dari ilmu dukun. Dengan demikian, maka akan melahirkan ilmu-ilmu perdukunan, strategi dalam ilmu perdukunan yang banyak. Itu bisa dijadikan SEO di dalam digital marketing. Dan ini kalau diterapkan luar biasa canggih sekali. Kemudian dalam praktek, tadi bagaimana hubungan antara SEO dengan diilhami dengan proses ilmu perdukunan tadi ya, dan dari ceramah Tausiah Musbahat, sehingga menjadi nyata. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kebendaan daripada SEO ini menjadi wujudnya goal order dan menjadi nyata, bentuknya nyata. Maka yang dilakukan adalah kita harus melakukan secara terus-menerus SEO kalau begitu. Kita harus melakukan SEO di setiap postingan. Nah, yang jadi masalah adalah karena jutaan orang juga melakukan SEO, umpama di dunia ini ada orang 1 miliar yang di depan internet, masa semuanya minta halaman di depan? Nah, semuanya minta di halaman di depan. Ya otomatis membacanya bagaimana? Masa 1 miliar di depan semua, kan tidak. Nah, disinilah butuh kompetisi SEO. Butuh namanya kompetisi SEO. Untuk menghadapi persaingan SEO yang begitu luar biasa padatnya, kalau semua menggunakan terapan-terapan metode SEO ala kuliah dan ala programmer, maka akan menemukan satu formula. Di dalamnya ada 1 miliar pemain menggunakan formula itu, maka orang itu telah menjalankan 1 miliar berbanding 1 formula. Bagaimana peperangannya? Ya wis, luar biasa dasar. Nah, dari sinilah mengapa saya tidak mengambil formula SEO versi programmer, versi kantoran atau versi belajar, versi kuliah anggap aja, versi teori, karena tidak paten. Saya menggunakan SEO berdasarkan habit, algoritma, dan traffic yang berlaku di komputer. Saya catat dan kemudian menggunakan konsep yang lain. Ini lebih mematikan pola SEO seperti ini. Contoh. Di dalam SEO itu kuncinya di judul. Judul itu harus mengandung kata kunci. Umpama ya. Di dalam SEO itu umpama jual tasbih KUK ya. Kita tasbih KUK 8 mili, tasbih KUK 8 mili 99 biji.
Kita membuat kata kunci. Kalau tasbih, jual tasbih itu sudah banyak. Ya, jual tasbih itu sudah banyak. Kalau tasbih saja dan kemudian kita SEO, kemudian kita SEO atau kita kata kuncinya pakai umpama pakai kata jualan ya, jual tasbih KUK, apakah menang pasti dijamin? Belum tentu, karena semua orang bisa pakai kata ini. Maka untuk mencapai kata ini dengan SEO organik, kita perlu melakukan cloning. Kita perlu melakukan yang disebut adalah cloning SEO. Ya, cloning SEO. Bagaimana cara melakukan cloning SEO itu? Kalau tadi di sini produknya satu, nah ini caranya ya, cara strategi maut. Kalau produk kita adalah satu produk itu tasbih KUK 8 mili 99, ini kalau diposting satu, sementara lawannya yang ada di Shopee umpama ada tasbih KUK 8-nya ada berapa? Ketemu 1000. Maka untuk membunuh, untuk menghabisi, untuk menyaingi agar produk kita itu di atas dan mengalahkan mereka, kalau pakai SEO ala dukun, ya ala kebiasaan, maka 1000 harus dilawan 1000. Nah itu kuncinya, 1000 harus dilawan 1000. Maka yang terjadi adalah tasbih KUK tadi itu harus kita posting 1000 kali. Diposting 1000 kali dengan judul semuanya KUK, kata kunci 1000 kali berbeda. Nah 1000 kali itu diambil dari mana? 1000 yang diposting di Shopee KUK itu kata kuncinya diambil semua, kita posting. Ini nyepam ya, agar tidak terindikasi nyepam, maka foto kita, foto tasbih KUK tadi itu difoto 1000 dengan background berbeda, tampilan berbeda, bentuk berbeda, atau backgroundnya putih, tapi kemudian di bawahnya itu bisa dikasih sandaran, kunci, kemudian dikasih HP, dikasih rokok, dikasih macam-macam ukuran ya, background berbeda, bentuk-bentuk berbeda, pendisplayan berbeda sampai 1000. Nah, kalau ini dilakukan, maka 1000 tadi itu melawan 1 dan kita pemenangnya. Dan 1000 tadi itu anggap aja itu 1000 lawan, itu pasti banyak berjatuhan, tapi akan di antara 1000 tadi KUK akan dikuasai produk kita. Ini yang pertama. Konsep ini kalau dijelasin ke Shopee dilarang, tidak boleh dilakukan di Shopee cara posting begini. Tetapi sekarang karena tidak boleh, berarti hakikatnya bisa boleh. Nah itu caranya. Ini cara berpikir SEO secara organik yang tidak menggunakan ilmu kuliahan, tetapi ilmu habit, ilmu perdukunan. Anggap aja SEO ilmu dukun lah, SEO ilmu dukun. Maka dilakukanlah foto berbeda, judul berbeda. Judulnya dari 1000 tadi kita copy paste menjadi judul kita. Maka produk kita hakikatnya 1, diposting 1000, mampu mengalahkan 1000. Disinilah persaingan akan mati dan kita akan monopoli dengan posting 1000, lawan kita 1000. Kemudian produk kedua, produk kita adalah gelang. Lawannya 100, ya kita hantam, posting 100. Ini adalah SEO dukun yang maut, SEO gaya dukun yang maut. Nah itu, jadi SEO gaya dukun yang maut itu mampu membunuh ya. Jadi
SEO model organik seperti ini mampu mengatasi predatory pricing, persaingan harga dan hancur-hancuran harga bisa dilakukan dengan tipuan-tipuan daya, tipuan-tipuan atau ya perdukunan digital ya. SEO gaya dukun seperti ini itu bisa teratasin. Kalau produk kita 100, lawan kita berapa? Ini masih cara pertama. Ada sekitar ratusan cara ya. Cara pertama adalah melakukan dengan SEO dukun, SEO gaya dukun. Jadi gayanya gaya dukun gitu loh. Mengapa disebut SEO ini gaya dukun? Ya karena memang tidak ada teorinya dan tidak diilhami dari ilmu-ilmu praktisi. Tetapi memang otak-atik gadok dan kemudian memang hasil dari pemikiran-pemikiran dan sesuatu yang gaib, memahami sesuatu yang gaib dibendakan. Dukun kan begitu. Sesuatu yang gaib minta dari alam gaib kemudian diberikan kepada orang, dibendakan kepada sebuah benda menyembuhkan penyakit, untuk mendatangkan rezeki dan segala macam. Nah, begitu juga SEO yang memiliki kekuatan dasar dengan cara pertama ini, yaitu dengan cara pertama adalah mengkloning, membunuh. Kalau lawan kita 100 ya, maka kita harus posting 100 foto berbeda, judul berbeda, barang sama, background berbeda, deskripsi berbeda. Di Shopee tidak boleh. Ini ketentuan di Shopee, di Bukalapak tidak boleh, Tokopedia tidak boleh. Tapi ketika dipraktekkan kita menjalankan itu aman. Nah, jadi tadi di awal kan saya katakan sesuatu yang tidak boleh sebenarnya boleh dan sesuatu yang boleh sebenarnya tidak boleh. Disitulah SEO. SEO itu seperti itu sama. Dukun itu kan sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang oleh ilmu kedokteran. Tapi prakteknya banyak orang sembuh juga dengan dukun. Walaupun hakikatnya tadi karena ini bicara perdukunan, ya saya mengacu kepada tausiah Gus Bah tadi itu, kiblatnya ya, tausiahnya Gus Bah itu sebagai kiblat, acuan bahwa dukun itu benar, itu di stop sejak Nabi Muhammad. Ilmu perdukunan dari rahasia langit itu di stop. Ketika dukun itu manjur ya, ketika dukun itu mampu mengobati, itu sebenarnya hanya 10%. Tidak ada orang 100 atau 1000 orang berobat ke dukun semuanya sembuh. Tidak ada orang minta pengasihan, minta jodoh ke dukun, minta jodoh cantik umpama ya, cantik dan kaya. 10 orang dan 10-nya ini terkabul paling hanya satu. Satu ini terjadi bukan karena dukun itu sakti, bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena janji Allah. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya dengan nama Allah, dia telah menyebut nama Allah dengan berbagai macam cara. Dia melakukan ikhtiar yang luar biasa. Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim, dikabulkan. Jadi tidak hanya dukun. Kita siapa saja, tukang becak, tukang kuli, kalau serius menekuni sesuatu keinginan sama Allah, dikabulkan juga. Sama haknya. Jadi antara dukun dan tidak sama. Dari sinilah saya menemukan konsep strategi SEO yang berbasis langit. SEO berbasis langit atau berbasis dukun ya. SEO langit atau SEO dukun, gaya dukun ini. Kenapa saya sebut dukun? Karena mampu mengkloning sekian banyak orang, sekian banyak kata kunci. Kata kunci 1000, miliknya lawan 1000 kita ambil. Itu dari penerapan yang pertama. Masih yang kedua. Kemudian, ini cara maut ya. Cara maut yang pertama untuk menghindari predatory pricing dan seterusnya. Cara kedua, produk kita 1000 tadi itu bisa diposting harga berbeda-beda. Bisa diposting harga berbeda-beda barangnya. Kita harus membuat barangnya berbeda-beda kualitas. Nah, ini yang unik. Kalau satu produk saja diposting 1000, suatu saat bisa dicurigai oleh sistem algoritma bahwa kita melakukan SEO, kita melakukan nyepam. Tetapi dari 1000 tadi itu karena produknya kita satu, maka minimal produk itu dijadikan 200 item atau 500 kategori. Umpama
grade A 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100, kemudian kualifikasi 1A sampai B sampai Z, begitu ya. Jadi berdasarkan kualitas, berdasarkan kuantitas, berdasarkan warna, berdasarkan tipe, berdasarkan hanya dikasih benang saja, hanya dikasih liontin, sehingga berbeda. Inilah diferensiasi di dalam SEO. Jadi lawan kita 1000, kita hajar dengan 1000 produk, walaupun sebenarnya produk kita satu. Ini cara maut, rahasia cara maut SEO dukun, SEO gaya dukun. Jadi SEO gaya dukun sangat maut ya, sangat maut dan membunuh. SEO gaya dukun mampu membunuh, mampu mengatasi predatory pricing. Ini yang saya lakukan di Marifat Bisnis. Mengapa Marifat Bisnis laku terus? Ini salah satunya. Ada 100 jurus. Kemudian setelah 1000 tadi, nah 1000 tadi itu kan sudah di 1000 satu produk dijadikan 1000 foto, 1000 judul, 1000 deskripsi, 1000 hashtag, 1000 tag. Luar biasa bukan? Kemudian produknya tadi itu kita pesan kepada produksinya dijadikan 1000 macam, 1000 kualifikasi. Hebat bukan? Maka disinilah Anda akan menjadi raja, akan menguasai. Anda akan mampu melakukan sniper, maka Anda akan mampu membunuh predatory pricing dan segalanya. Dunia digital di genggaman Anda dengan cara pertama ini. Ini adalah cara maut yang sudah saya uji 10 tahun, hampir tidak ada tandingannya. Cara maut yaitu SEO dukun. SEO dukun yang mampu membunuh, mampu menghalang-halangi, mampu mengalahkan semua pesaing, mampu dan seterusnya lah. SEO yang sangat jitu dan sangat maut. SEO dukun ya, satu produk di cloning menjadi lawannya 1000, kita berubah 1000, lawannya 2000, kita jadi 2000, judulnya menjadi 2000 juga, dan terakhir produknya satu tetapi dikasih pernik-pernik label berbeda sehingga menjadi 1000 macam. Padahal produknya berbeda, harganya dibikin berbeda-beda. Umpama harganya 75.000, 174, 172, 169, 172.500 dibikin berbeda-beda. Fotonya berbeda, diferensiasinya berbeda. Maka lawan semua akan jatuh. Jangan takut predatory produk Cina yang hebat itu bisa dibunuh dengan pola-pola seperti ini. Ini adalah strategi yang hebat. Nah, 30 menit berjalan, hampir 40 saya menerangkan strategi SEO ala dukun ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Cara ini mudah bukan? Saya yakin teman-teman yang sudah belajar SEO dan memahami apa yang saya maksud akan mampu mengalahkan predatory pricing, akan mampu mengalahkan persaingan harga, akan mampu meningkatkan omset Anda signifikan, layaknya bin salabin mistik, layaknya kun fayakun, seperti kun fayakun begitu. Jadi produk Anda akan melesat. Terima kasih. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya, M. Imron pribadi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan kemudian klik tombol loncengnya agar Anda dapat notifikasi. Jika kurang jelas bisa sharing, bisa japri, bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.